Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Faisal bisa kembali menjumpai Anda dalam bedah bisnis untuk memberikan berjuta inspirasi untuk perjalanan bisnis Anda. Pemirsa, bagi Anda, para pebisnis yang kerap kali bepergian keluar kota, tentu yang namanya kemudahan, kemudian ketepatan waktu dan harga yang terjangkau, ini menjadi satu kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi dan menjadi alasan bagi Anda ketika akan memilih satu maskapai penerbangan untuk perjalanan Anda. Tapi pemirsa, di sisi yang lain, ternyata saat ini tingkat kepercayaan masyarakat kita terhadap maskapai penerbangan di Indonesia juga sedikit turun, yang disebabkan karena banyaknya terjadi kecelakaan. Lantas bagaimanakah maskapai penerbangan sekelas Citylink ini bisa membangun strategi untuk kembali merebut kepercayaan dari masyarakat? Nah, untuk menjawabnya di studio kami sudah hadir dua orang narasumber saya. Yang pertama yaitu Bapak Yosef Saul yang merupakan Vice President Citylink. Selamat malam Pak Yosef, apa kabar? Malam. Kabar baik ya? Baik. Tetap segar walaupun malam seperti ini. Iya. Oke. Dan pemirsa, selanjutnya narasumber kami yang kedua adalah Bapak Suandoko, Senior Manager Sales and Marketing Citylink. Selamat malam Pak Suandoko. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir juga di sini. Saya ke Pak Yosef dulu Pak. Ini di awal tahun 2008, tepatnya Januari 2008, Citylink ini tiba-tiba tidak beroperasi. Sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu? Oh, itu sebenarnya memang pada dulu itu waktu kita ciptakan Citylink itu bisnis modelnya masih belum jelas. Jadi bisnis modelnya masih gonta-ganti. Nah, kemudian manajemen memutuskan, Garuda khususnya itu memutuskan agar Citylink berhenti dulu, ke pit stop. Ya, berhenti dulu, terus kita bikin satu bisnis model yang benar-benar true LCC. Jadi dari Januari itu sampai saat ini, sampai waktu kita terbang lagi kemarin 1 September itu kita pelajari bisnis model yang mana yang benar-benar cocok, yang harus kita implementasikan ke tempat. Jadi supaya jangan kita membuat sesuatu yang nggak jelas waktu itu. Jadi kita bikin stop, masukin ke stop dulu supaya nanti kemudian bisnis model yang baru ini yang kita jalankan tanggal 1 September kemarin. Dan akhirnya pada tanggal 1 September 2008 kemudian beroperasi kembali. Lantas inovasi apa yang disuguhkan kepada para masyarakat atau pengguna jasa maskapai penerbangan, terutama Citylink ketika 1 September sudah beroperasi kembali nih Pak? Oh, inovasinya sih sebenarnya gini, kita sebenarnya mau simpel-simpel aja. Jadi bisnis model Citylink itu sebenarnya mau bikin simpel-simpel aja. Jadi kita berpikir bahwa bagaimana kita memindahkan satu orang dari satu tujuan ke tujuan yang lain, itu dengan simpel aja. Jadi tapi aman. Jadi value proposition yang kita tawarkan ke masyarakat adalah menerbangkan orang dari satu kota ke tempat lain dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dan yang lebih tinggi itu value proposition kita. Jadi, nah kemudian dari situ kalau naik Citylink sekarang kan udah lihat pramugarinya bertambah pendek. Ini di Indonesia mungkin Citylink yang baru pertama kali pakai pramugari bertambah pendek, pakai kaos, relax. Jadi, nah dengan anak-anak muda ini yang pramugari yang masih muda ini, kita berusaha untuk supaya energik ya, energik. Tapi modelnya sebenarnya kita pengen menyiapkan bagaimana menyiapkan sesuatu produk yang murah, tapi dukung kos yang murah juga, gitu. Tapi tidak mengabaikan masalah keselamatan penerbangan. Itu yang paling penting. Jadi makanya value proposition kita adalah bagaimana menyiapkan satu produk yang aman, on time, reliability-nya tinggi. Nah, itu yang susah nih. Bagaimana mewujudkan hal tersebut begitu? Kan Citylink ini sekarang ini masih di bawah Garuda ya, jadi masih bisnis unit Garuda. Jadi kalau melihat berita di luar itu kan Garuda sekarang ada IOSA. Jadi IOSA itu adalah satu organisasi yang diciptakan oleh IATA untuk lebih berfokus kepada keselamatan penerbangan yang diakui seluruh dunia. Nah, dengan demikian karena kita masih di bawah Garuda, kita harus nempel, kita harus ikut apa yang Garuda lakukan. Gitu. Jadi segala prosedur, segala macam yang dilakukan oleh Garuda kita harus ikut. Standarnya sesuai dengan Garuda Indonesia gitu? Iya betul, karena memang pesawat ini masih dengan harga yang lebih terjangkau daripada Garuda begitu? Karena itu saya bilang bisnis modelnya. Kan kalau gini, bisnis modelnya begini lah. Jadi kalau kita ke restoran, kan ada buffet dan ada à la carte. Nah, kalau airline yang besar itu biasanya dia buffet. Semua tersiapkan, semua tersedia. Banyak sekali you bisa makan ini, pilih aja gitu. Tapi situ à la carte. Jadi dikasih kartu, ibu mau apa? Mau makan mie goreng saja, mau minum saja. Jadi saya nggak mau ambil semua, saya nggak mau minum ini, saya nggak mau minum itu. Nah, kalau sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan. Jadi kita siapkan, kayak Citylink kita cuma siapkan kursinya saja dari satu tempat ke tempat lain.
Tapi kita siapkan makanan. Kalau ibu mau makan bayar, kan gitu. Terus juga kayak konsep bagasi bayar gitu. Jadi itu memang konsep kita adalah bagaimana supaya harga kos itu rendah sekali, dan penumpang yang simpel cuma bawa satu tas saja, cuma mau duduk dan terbang ya murah. Tapi kalau penumpang yang mau makan, mau baca koran, mau ke business class lounge, ya bayarnya jadi lebih mahal gitu. Oke, sampai sejauh ini bagaimana Pak Suandoko tingkat antusiasme masyarakat melihat satu konsep yang berbeda seperti ini? Sampai sejauh ini ya, para penumpang juga sangat antusias sekali ya, terbukti dengan kebetulan momentum kita masuk 1 September itu pas dengan menjelang harus mudik. Jadi itu sudah season ya. Jadi season. Tapi sebelumnya saya juga ingin menambahkan bahwa ada lima keunggulan dari Citylink. Jadi mungkin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah mengenai mudah dan sederhana. Maksudnya apa di sini mudah dan sederhana? Jadi mudah dalam melakukan reservasi, mudah melakukan proses tiketing, mudah dalam melakukan proses check-in sampai boarding. Jadi para penumpang diberikan kemudahan dan kesederhanaan. Mudahnya seperti apa sih? Mudahnya dia bisa melakukan transaksi lewat website. Jadi di website itu dia bisa melakukan transaksi reservasi, transaksi tiketing sampai transaksi boarding. Ya, di www.citylink.co.id gitu ya. Jadi dia bisa memilih seat sendiri. Jadi penumpang sekarang diberikan kemudahan, saya milih duduk dekat Mbak Amel misalkan. Jadi saya, ada Mbak Amel terbang di situ, saya akan duduk sebelahnya. Amel Pak? Amel yang lain yang mungkin penumpang yang lain. Oke, ditahan dulu, nanti dijelaskan yang lebih gamblang lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti Anda bisa bergabung di segmen ketiga di 82510 dan 82570. Usai jeda pariwara berikut.